Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi algoritma penjadwalan. Berikut dua algoritma penjadwalan yang akan saya jelaskan, yaitu FCFS atau First Come First Serve dengan PS atau Priority Scheduling. Yang pertama, First Come First Serve. Algoritma ini membuat setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam VIVO-QW atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan penyelaan oleh proses lain walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh FCFS yaitu kelebihannya. Algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Algoritma ini memang terkenal dengan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Kekurangannya yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Apabila terdapat proses yang tiba pada waktu yang bersamaan, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan antrian. Berikut merupakan analogi cara kerja dari FCFS ini. Pada gambar tersebut, diketahui ada 3 buah proses dengan burst time P1 sama dengan 24 ms, P2 sama dengan 3 ms, P3 sama dengan 3 ms. Hitunglah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. P1 tidak perlu menunggu, langsung dikerjakan. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms. Menunggu P1 selesai baru P2 dikerjakan. Dan untuk P3 sebesar 27 ms. P3 akan dikerjakan begitu P1 selesai dan P2 selesai. Nah, walaupun prosesnya tiba pada waktu yang sama, tapi pengerjaannya sesuai dengan nomor antrian. Yang kedua ada Priority Scheduling atau PS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Nah, karena pengerjaan PS berdasarkan prioritas tertinggi, prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain, pertama time limit dan akses file, kedua tingkat kepentingan proses, ketiga ada memory requirement, keempat perbandingan antara input atau output burst dengan CPU burst. Adapun kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling ini, yaitu kelebihannya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan. Kekurangannya dapat terjadi indefinite blocking atau starvation. Berikut merupakan analogi cara kerja dari priority scheduling. Proses 1 P1, proses 2 P2, proses 3 P3, proses 4 P4. Nah, pengerjaannya tadi itu berdasarkan prioritas tertinggi. Menentukan prioritas tertinggi bisa dilihat dari waktunya atau durasinya. Yang pertama dikerjakan yaitu P2, yang kedua dikerjakan yaitu P4, ketiga menyusul P3, dan terakhir dikerjakan P1 berdasarkan prioritasnya. Itulah tadi penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.